Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa gelap dan roh-roh jahat di udara. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah dan berjaga-jagalah dalam doa. Legion of Jesus memberitakan kabar baik kepada semua orang. Shalom saudaraku, jumpa lagi dengan saya Fabian Seko dalam channel Legion of Jesus memberitakan kabar baik bagi semua orang. Saudaraku, masih dalam membahas film His Only Son. Nah, kali ini ada sebuah pertanyaan yang akan kita jawab. Mengapa Tuhan meminta Abraham mengorbankan Ishak? Memang sekilas nampaknya permintaan Allah kepada Abraham sepertinya aneh dan tidak masuk akal. Namun sebenarnya ada maksud Allah yang ingin disampaikan di sini, yaitu bahwa kisah pengorbanan Ishak, anak Abraham, adalah untuk menjadi pengorbanan samar-samar akan pengorbanan Kristus, atau yang disebut dengan tipologi. Tuhan telah setia kepada janjinya. Ia telah memberikan Abraham seorang putra melalui istrinya Sarah. Sekarang giliran Abraham harus memperlihatkan kesetiaannya kepada Tuhan dengan kesediaannya untuk mengorbankan putranya itu sebagai pengakuannya bahwa anak itu adalah milik Allah. Perintah Allah ini kelihatan tidak masuk akal. Abraham sudah kehilangan Ismail ketika ia dan Hagar sudah diusir. Sekarang Abraham diminta untuk mengorbankan putranya yang tertinggi. Mengorbankan putranya berarti melepaskan diri bahkan dari penggenapan janji yang digenapi di dalam Ishak. Meskipun demikian, saudaraku, Abraham tetap taat. Katekismus Gereja Katolik mengajarkan demikian, saudaraku. Sebagai pemurnian terakhir, imannya diminta pula dari Abraham yang telah menerima janji itu, seperti yang tulis di dalam Ibrani 11:17. Karena iman akan Abraham, tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Imannya tidak goyah, saudaraku. Allah sendiri akan menyediakan anak domba itu. Seperti yang catat dalam Kejadian 22 ayat 8. Demikian Abraham berkata, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang, sekalipun dari antara orang mati. Seperti yang tulis di dalam Ibrani 11 ayat 19. Demikian pula Bapa orang beriman, serupa dengan Allah Bapa, menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya untuk semua orang. Hal ini bisa dilihat di dalam Roma 8 ayat 32. Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Doa membuat manusia serupa lagi dengan Allah dan membiarkan ia mengambil bagian di dalam kuasa cinta kasih Allah yang membebaskan banyak orang. Katekismus Gereja Katolik nomor 2572. Dengan melalui ujian yang diberi Allah, Abraham mencapai sebuah kesempurnaan. Seperti yang tulis di dalam Yakobus 2 ayat 21. Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Dan ia sekarang berada di dalam keadaan di mana Allah meneguhkan kembali dengan cara yang agung akan janji yang telah dibuatnya sebelumnya. Di dalam Kejadian 12 ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang dan memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang dan mengutuk engkau. Dan olehmu
semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Pengorbanan Ishak mempunyai karakter yang membuatnya menjadi gambaran akan korban penebusan Kristus. Di sana digambarkan seorang bapa yang mempersembahkan putranya, putra yang menyerahkan dirinya sesuai dengan kehendak bapa, dan alat-alat pengorbanan seperti kayu, pisau, dan juga altar. Kejadian itu mencapai puncaknya dengan memperlihatkan bahwa melalui ketaatan Abraham dan penyerahan Ishak, berkat Tuhan akan mencapai semua bangsa di bumi. Sehingga tidak mengherankan bahwa tradisi Yahudi menghargai nilai penebusan tertentu atas ketaatan Ishak, dan para bapak gereja melihat peristiwa ini sebagai penggambaran akan kisah sengsara Kristus sebagai putra tunggal Allah Bapa. Yohanes Paulus kedua dalam surat ensikliknya Redemptoris Mater membandingkan iman Bunda Maria dengan iman Abraham sebagai demikian. Iman Maria juga dapat dibandingkan dengan iman Abraham yang disebut oleh Rasul Paulus bapa leluhur kita. Seperti yang tulis di dalam Roma 4 ayat 12. Di dalam pengaturan keselamatan menurut wahyu Allah, iman Abraham menetapkan permulaan perjanjian lama. Sedangkan iman Maria pada saat menerima kabar gembira menetapkan permulaan perjanjian baru. Sebagaimana Abraham berharap dan percaya sekalipun tidak ada dasar untuk berharap bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Demikian pula Maria pada saat menerima kabar baik setelah menyatakan kaul keperawanannya dan percaya bahwa melalui kuasa dari Yang Maha Tinggi, oleh kuasa Roh Kudus, ia akan menjadi bunda Sang Putra Allah sesuai dengan pernyataan malaikat. Anak yang akan dilahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Saudaraku, ketaatan iman Maria sepanjang perjalanan hidupnya akan memperlihatkan kemiripan yang mencenangkan dengan iman Abraham. Seperti sang bapa bangsa pilihan Allah itu. Demikian pula Maria sepanjang penjarahan ketaatannya sebagai seorang anak dan juga ibu. Pengharapan sementara tidak ada dasar untuk berharap. Penjelasan ini mengajarkan kepada kita bahwa bukanlah tidak ada maksud bahwa Allah Bapa meminta kepada Abraham untuk mempersembahkan Ishak, sang anak perjanjiannya. Sebab hal ini merupakan gambaran samar-samar dari dirinya yang tak segan-segan mempersembahkan Kristus putra tunggalnya demi menebus Anda dan juga saya. Permintaan ini memang sekali lagi tidak masuk akal. Sebagaimana kenyataan bahwa karena kasihnya yang tiada batas, Allah Bapa dapat mengorbankan putranya sendiri untuk menjadi tebusan bagi dosa-dosa umat manusia. Sehingga rahmat pengampunannya dapat sampai kepada segala bangsa. Saudaraku, semoga Tuhan membimbing kita agar semakin dapat meresapkan di dalam hati akan makna kasih Allah ini, dan sanggup jauh melampaui akal kita sebagai manusia. Saudaraku, demikian apa yang bisa dapat saya sampaikan mengapa Tuhan memilih Ishak untuk dikorbankan. Semoga hal ini menambah pengetahuan Anda dan memperkuat iman Anda. Saudaraku, jika Anda merasa channel ini bermanfaat bagi Anda, Anda boleh subscribe, like, dan juga bagikan kepada banyak orang agar channel ini semakin berkembang dan juga bisa memberkati banyak orang. Akhir kata, ucapan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Anda dan juga saya. Bye-bye. Sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkah.